Bulan lalu kita belajar tentang terobosan dalam kesuksesan. Bagaimana kita sudah banyak dibahas tentang apa itu sukses, apa itu sukses di dalam Tuhan. Ya, poin yang terpentingnya adalah kalau kita mau hidup kita sukses, sukses itu bukan tentang kekayaan, sukses itu bukan tentang glamor, pamor, ketenaran, tetapi sukses itu bagaimana hidup kita berjalan di dalam destininya Tuhan. Bagaimana hidup kita berkenan di mata Tuhan. Nah, untuk bulan ini temanya yang diberikan adalah terobosan dalam pelayanan atau melayani. Terobosan dalam melayani. Saya yakin ketika kita telah belajar bulan lalu tentang sukses, bagaimana hidup kita di dalam destininya Tuhan, salah satu yang dapat kita lakukan agar hidup kita terus berjalan dalam destininya Tuhan adalah melakukan pelayanan. Hidup kita, memberikan hidup kita sebetulnya untuk melayani Tuhan. Memang gak gampang ya. Kalau kita berbicara tentang melayani Tuhan itu gak gampang. Melayani Tuhan itu gak cuma ketika kita berdiri di atas mimbar, gak cuma ketika kita memakai seragam yang rapi, enggak. Melayani Tuhan itu bisa dengan kesaksian hidup kita. Itu kita sudah melayani Tuhan. Kenapa? Karena tujuan dari pelayanan adalah ketika kita menghasilkan buah untuk memuliakan Tuhan. Pelayanan bukan tentang show off, tentang bagaimana hebat kita ketika kita di atas mimbar, bagaimana kita diberikan jadwal untuk sebagai tim worship leader, tim musik. Tetapi lebih dari itu, makna pelayanan adalah bagaimana kita bisa menghasilkan buah dari pelayanan kita. Dan yang pasti tugas agung kita adalah menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Jadi pelayanan itu bukan sebagai sesuatu yang untuk diri kita, tetapi pelayanan itu bagaimana kita terus berjalan di dalam destininya Tuhan. Kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang, dan kita dapat memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu, untuk bulan ini kita sama-sama belajar bagaimana terobosan dalam pelayanan, bagaimana kita mengalami terobosan dalam pelayanan. Tentunya kita harus punya hati yang rela, hati yang terbuka untuk pelayanan. Saya sangat yakin bahwa Allah itu ingin setiap kita, orang-orang Kristen, orang-orang percaya terlibat dalam pelayanan. Kita tak cuma sebagai jemaat yang pasif, ya, tetapi Allah ingin roh kita terus menyala-nyala. Allah ingin kita lebih, Allah ingin kita bertumbuh, ya, penuh cinta, penuh kasih sama Tuhan. Ya, dengan apa? Dengan kita terlibat dalam pelayanan, dengan talenta-talenta yang Tuhan sudah kasih ke kita. Kita harus mengalami terobosan dalam pelayanan. Berapa lama kita sudah menjadi seorang Kristen? Berapa lama kita sudah menjadi seorang pengikut Kristus? Mungkin ada yang sudah berpuluh-puluh tahun dari lahir. Tetapi kita koreksi pada diri kita. Kita renungkan, kita koreksi ya, kita renungkan dalam hidup kita. Pelayanan apa yang kita sudah lakukan untuk Tuhan? Pelayanan apa dalam hidup kita yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi buah, menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi, gak harus di atas mimbar, gak harus di gereja. Dimanapun kita berada, kita bisa melakukan pelayanan untuk Tuhan. Kita menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, ya, kita berbagi, kita sharing bagaimana keajaiban Tuhan dalam hidup. Dengan kesaksian kita, kita meneguhkan banyak orang. Itu kita sudah melayani Tuhan. Jadi untuk bulan ini kita belajar bagaimana kita melayani terobosan dalam pelayanan. Kita nggak menjadi umat yang stagnan, yang hanya gitu-gitu aja hidupnya. Kita nyaman hanya dengan kehidupan kita yang sekarang, tapi Tuhan mau kita lebih lagi untuk Tuhan. Tuhan mau kita lebih lagi untuk Tuhan. Hidup dalam destininya Tuhan.
melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan, menjadi berkat, berbuah, dan memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Setiap kita mau, ya, mulai kita mau melalui terobosan itu. Jangan membatasi diri kita. Seringkali mengapa kita akhirnya stagnan? Seringkali mengapa kita akhirnya tidak maju dalam pelayanan? Salah satunya adalah karena kita membatasi diri kita. Oh, saya nggak mampu, saya nggak bisa. Akhirnya kita terintimidasi oleh pikiran kita sendiri. Ya, setan datang untuk mengintimidasi kita supaya kita tidak dapat bertumbuh, supaya kita tidak dapat erat melekat sama Tuhan. Akhirnya kita terintimidasi. Oh iya, memang kita nggak bisa, kita memang nggak bisa. Ya, saya sering cerita bahwa kalau berbicara tentang pelayanan juga, saya merasa saya nggak mampu pribadi. Ya, saya pernah saksikan beberapa waktu lalu, mungkin pernah saya saksikan bahwa ketika mendapatkan jadwal untuk memberikan pengajaran atau memberikan perenungan firman, ya, ketika awal kita langsung komplain sama tadi. Saya bilang, Bapak, kita belum bisa. Ya, saya bilang, kalau Bapak suruh jelasin beta tentang penyuluhan kesehatan, apa itu hipertensi, bagaimana cara kita menghadapi hipertensi, bagaimana cara kita berdarah tinggi atau kencing manis, gula, diabetes, itu bisa. Karena basicnya belajar tentang medis. Beta bilang, Bapak ini kalau untuk menyampaikan firman beta belum bisa, saya belum bisa. Tetapi Tuhan kembali kuatkan bahwa ketika kita melayani Tuhan, itu bukan tentang diri kita lagi. Kita minta tuntunan Roh Kudus agar kita dapat melakukan pelayanan. Bukan tentang siapa kita, hebat kita, pintar kita, apa latar belakang kita, bukan. Tetapi pelayanan itu adalah dari hati kita. Bagaimana bentuk cinta kasih kita sama Tuhan, bentuk rasa syukur kita sama Tuhan. Kita mau mengerjakan keselamatan dalam hidup kita, salah satunya apa, dengan pelayanan, memenangkan banyak jiwa. Tuhan kuatkan lagi. Bukan kamu yang berbicara di atas mimbar, bukan tentang apa latar belakangmu, tetapi bagaimana kamu mengasihi Tuhan, bagaimana kamu mengandalkan Roh Kudus dalam hidupmu, maka kamu bisa menyampaikan firman dan menjadi berkat. Karena itu jangan batasi diri kita. Kita nggak bisa, kita nggak mampu, kita cuma ini aja. Ya, mungkin kita berkata kita cuma seorang ibu rumah tangga, kita hanya seorang pekerja kantoran, ya, kita hanya pekerja wira swasta, kita nggak punya bekal. Ingat, pelayanan itu bukan tentang diri kita, bukan tentang pintar, hebat, kuat kita, tetapi pelayanan itu tentang bagaimana kita memiliki cinta kasih sama Tuhan, dan kita rindu terus berjalan di dalam destiny Tuhan. Dan yang pasti kita rindu untuk menjadi berkat, agar kita dapat memenangkan banyak jiwa untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang harus kita pikirkan. Mengapa kita harus melayani? Ya, karena Yesus sendiri telah mengajarkan kita pribadi yang melayani. Kita belajar langsung dari pribadinya Yesus. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dalam Markus 10 ayat 45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ini berbanding terbalik dengan apa yang dunia sajikan ke kita. Dunia mengajarkan kita supaya kita itu untuk dilayani terus, bagaimana kita menjadi seorang bos, seorang raja, kita dianggap terpandang, martabat kita naik, hakikat kita naik, supaya kita dilayani banyak orang.
Dunia berbicara tentang kedagingan, tetapi firman Tuhan berbicara tentang hidup dalam roh. Kita bukan mencari pamor untuk dilayani, merasa ketika kita dilayani kita memiliki jabatan yang lebih tinggi, martabat yang lebih tinggi. Ya, tetapi lebih daripada itu, kita nggak sama dengan dunia. Kita anak Tuhan itu berbeda dengan dunia. Kita bukan mengutamakan dilayani, tetapi kita mau melayani. Ya, kita mau melayani. Hidup kita adalah pelayanan. Seperti Bapa mengutus Yesus ke dunia untuk melayani, demikian juga Yesus mengutus kita untuk melayani. Ya, dalam Yohanes 20 ayat 21 dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi kita ini utusan Yesus. Kita ini anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Kita diutus untuk melayani. Jadi setiap kita jangan lagi ada yang berdiam diri, pasif. Berdoa sama Tuhan, minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, apa yang bisa aku lakukan untuk menyenangkan hati-Mu? Tuhan, pelayanan apa yang bisa aku lakukan? Ketika kita mendapatkan suatu tugas pelayanan, kita minta sama Tuhan, Tuhan kasih aku kekuatan agar aku dapat melakukan pelayanan. Jadi melayani itu gak cuma main-main. Melayani itu harus dari hati yang tulus. Melayani harus dari hati seorang hamba. Melayani itu bukan sekadar formalitas biasa. Bukan sekadar ini jadwalnya hari Minggu, tugas kita melayani. Bukan. Lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Melayani merupakan kesempatan kita untuk memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Melayani itu nggak cuma sekedar pas ada jadwal aja, enggak. Sampai akhir hidup kita harus melayani. Ya, tadi Uji katakan menyembah, melayani Tuhan sampai seumur hidup kita. Apa yang bisa kita berikan sama Tuhan? Membalas kebaikan Tuhan, membalas kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Apa yang bisa kita berikan? Selain kita memberikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan, memberikan hidup kita sepenuhnya untuk memuliakan nama Tuhan, memberikan hidup kita sepenuhnya untuk memenangkan jiwa, hidup dalam destininya Tuhan. Karena kita harus berdoa, setiap kita masing-masing komitmen berdoa sama Tuhan supaya kita mengalami terobosan dalam pelayanan. Mungkin saat ini kita merasa hidup kita sedang stagnan. Mungkin kita sedang merasa pelayanan kita gitu-gitu aja. Mungkin kita merasakan hidup kita ketika kita melayani gak ada yang berubah. Akhirnya kita membatasi diri kita. Percuma pelayanan setiap minggu, tetapi hidup kita gini-gini aja. Rubah mindsetnya. Ya. Melayani Tuhan itu bukan tentang diri kita. Ketika kita melayani Tuhan, mungkin kita merasa hidup kita tidak berubah. Tetapi di surga, ketika kita melayani dengan hati yang sungguh, malaikat surgawi bersuka cita melihat pelayanan kita. Bukan tentang apa yang ada di dunia, bukan tentang kedagingan kita. Semuanya untuk Tuhan. Fokus pelayanan kita semuanya untuk Tuhan. Dan saya juga pernah bahas ketika seringkali pelayanan itu sebagai sebuah formalitas. Jadinya ketika kita mengikuti kedagingan kita, akhirnya kita mulai mundur dari pelayanan. Akhirnya walaupun kita sudah dijadwal, kita tidak ada rasa tanggung jawab, tetap mengikuti keinginan daging kita, menyepelekan pelayanan. Ya, pelayanan itu sangat penting, saudara. Jangan pernah sepelekan pelayanan. Karena pelayanan itu kesempatan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak semua orang dapat kesempatan itu. Tetapi kita mau berdoa supaya kita diberikan Tuhan kasih karunia untuk memiliki kesempatan untuk melayani. Karena itu jangan sia-siakan waktu kita. Kesempatan kita jangan disia-siakan. Ya.
Ibu Teresa dari Kalkuta, India berkata, Yesus tidak mempunyai tangan kecuali tangan kita. Yesus tidak mempunyai kaki kecuali kaki kita. Karena itu marilah kita menjadi kaki tangan Allah untuk membagikan kesukaan besar ini bagi semua bangsa. Ya, saya katakan sama. Allah mengutus Yesus, Yesus mengutus kita. Kaki kita ini kaki tangannya Tuhan. Kalau kita diam aja, stagnan, bagaimana kita bisa memenangkan jiwa-jiwa? Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi jiwa-jiwa? Dalam keluarga dulu, lingkup terkecil kita adalah keluarga. Diri kita sendiri, keluarga. Ya, kita belajar banyak terobosan. Ketika pribadi kita telah mengalami terobosan rohani, ya, kita harus mengalami terobosan dalam pelayanan. Keluarga kita, ya, kita harus menjadi pelayan bagi keluarga kita. Bahaya kalau di rumah itu ada mental bos, perintah suruh-suruh, perintah suruh-suruh. Ya. Akhirnya biasanya bapak-bapak sedikit-sedikit suruh, mah ini, mah itu, perintah terus, suruh-suruh. Tapi giliran istrinya minta tolong, Pak, tolong ini. Beta sudah capek baru pulang kerja. Jadi dalam keluarga itu harus saling melayani. Bukan dilayani yang siapa yang bos, tidak ada. Dalam keluarga kita harus saling melayani, punya kerendahan hati. Ya, di lingkungan kerja, dalam pelayanan gereja, kita harus punya hati hamba untuk melayani. Dasar hidup berkristenan kita adalah iman. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman yang hidup diwujudkan melalui perbuatan. Salah satu wujud perbuatannya adalah pelayanan. Karena itu kita harus berdoa. Berdoa di dalam Tuhan, sungguh-sungguh meminta hati sebagai hati seorang hamba. Seorang hamba itu selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Seorang hamba itu selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita bilang kita ini adalah hamba Tuhan, pasti kita selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara hidup berkenan dengan Tuhan, hidup sesuai seturut kehendak Tuhan, melakukan pelayanan untuk Tuhan, pelayanan dengan hati yang tulus, hati seorang hamba. Hati yang tulus berbicara tentang motivasi pelayanan kita. Kalau kita mengalami terobosan dalam pelayanan, koreksi motivasi kita dalam pelayanan apa? Ya. Bahayanya ketika motivasi pelayanan kita adalah materi, atau motivasi pelayanan kita adalah supaya kita dipandang orang, terkenal, diakui banyak orang. Kalau motivasi pelayanan kita udah salah, bagaimana kita mau mengalami terobosan dalam pelayanan? Kita maunya diangkat menjadi kepala, ya, tetapi kita punya motivasi yang salah. Ketika mau pelayanan mulai bertanya, biasa kalau pelayanan di situ dapat PK-nya berapa? Ketika nominal disebut, kita ambil di tempat yang lain aja, karena tempat yang lain nawarin kita lebih besar. Jadi motivasi pelayanan itu bukan tentang Tuhan, bukan tentang hati hamba-Nya. Tetapi motivasi pelayanan itu lebih memuaskan diri sendiri, materi, ya, pengakuan, nama besar, itu berbicara tentang diri sendiri. Karena itu kita harus punya motivasi, fokus pelayanan kita itu adalah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan pernah menyimpang ke kanan ke kiri. Ya. Kita melayani bukan untuk mendapatkan berkat. Kalau kita punya hati yang tulus dalam melayani Tuhan, kita taat, kita setia, hati hamba, ya,
Tuhan akan dengan sendiri memberkati kita. Berkat itu akan datang. Bukan kita melayani karena ingin dapat berkat, atau saya ingin melayani supaya saya dapat berkat. Bukan. Fokus sama Tuhan dulu. Sumber berkatnya itu Tuhan. Taat, setia. Ya, tadi lagu pujian juga tentang kesetiaan. Tadi saya katakan mungkin kita merasa pelayan kita kok begini-begini aja. Berdoa sama Tuhan. Ya, terus lakukan ketaatan, terus lakukan kesetiaan, jangan pernah mundur. Tuhan akan melihat itu semua, dan apapun yang kita lakukan itu tidak akan menjadi sebuah sia-sia, menjadi sebuah kefanaan. Karena kita punya hati hamba, hati yang tulus dalam melayani Tuhan. Ya. Apa akibatnya kalau kita nggak melayani Tuhan? Talenta yang Tuhan berikan kepada kita akhirnya akan sia-sia, akan mati. Hidup kita akan stagnan, kita nggak akan bisa bertumbuh. Hidup kita akan begitu-begitu aja. Jadi kita mau belajar bahwa kita harus memiliki terobosan dalam pelayanan. Kita nggak mau pelayanan itu hanya sebagai sebuah formalitas. Kita nggak mau pelayanan kita yang stagnan begitu aja. Kalau kita mulai hambar hati kita dalam melayani Tuhan, ya, berdoa sama Tuhan, minta kekuatan, minta petunjuk sama Tuhan, minta hikmat, urapan dalam pelayanan. Karena itu pagi ini kita akan belajar, ya, 3 cara bagaimana kita mengalami terobosan pelayanan. Yang pertama, kita harus memahami betul bahwa pelayanan itu adalah sebuah kasih karunia yang Tuhan kasih buat kita. Ya, sebuah kesempatan kasih karunia, kita harus melayani dengan kasih. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58, ya, firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya. Katakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan bicara tentang apa? Pelayanan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Dikatakan karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, karena itu. Kalau kita membaca kitab itu, kita nggak bisa baca setengah-setengah. Ya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 58 ayat terakhir, ya, saya kutip lagi di ayat 10 dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai. Jadi karena kasih karunia Allah, ya, kita giat melakukan pekerjaan Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita nggak sia-sia. Kita akan menjadi berkat. Tetapi kita jangan terkecoh, ya. Jangan terkecoh apa? Jangan terkecoh. Kita jangan menjadi pribadi yang hanya mencintai pekerjaan Tuhan. Karena itu dua hal yang berbeda. Mencintai Tuhan dengan mencintai pekerjaan Tuhan, itu dua hal yang berbeda. Ketika kita punya hati mencintai Tuhan dengan kasih, otomatis kita akan mencintai pekerjaan Tuhan. Kalau kita cinta sama Tuhan, mengasihi Tuhan, otomatis kita akan mencintai pekerjaan Tuhan, pelayanan. Tetapi ketika kita mencintai pekerjaan Tuhan, belum tentu kita mencintai Tuhan. Akhirnya apa? Pekerjaan Tuhan hanya dijadikan pekerjaan sekuler, karena tidak dilakukan dengan hati. Tadi motivasinya lain. Mungkin kedudukan, jabatan, materi, kekayaan. Itu yang bahaya. Ya, karena itu kita harus punya hati yang mencintai Tuhan. Kita punya hati yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Maka kita akan mengasihi pelayanan yang kita lakukan. Maka kita akan mencintai pelayanan yang kita lakukan.
Jadi ketika kita mendapatkan pelayanan itu bukan menjadi suatu beban. Jangan sampai ketika kita dijadwal kita jadi membebani kita. Kalau kita dijadwalkan pelayanan dan kita terbebani dengan jadwal pelayanan kita, ada baiknya kita introspeksi diri kita, berdoa sama Tuhan, berikan hati yang ketulusan untuk betul-betul mengasihi Tuhan. Karena pelayanan itu bukan beban, tetapi pelayanan itu wujud kisah cinta, kasih kita sama Tuhan, bukan beban kita, ya, tetapi wujud kasih kita. Kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, bahkan kita dengan hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya percaya ketika orang yang mengasihi Allah itu tidak akan berdiam diri, tetapi punya hati yang rindu untuk terlibat dalam pelayanan. Jadi gak akan stagnan, gak akan suam-suam buku, ya. Katakan motivasi pelayanan kita harus betul, karena kita cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Maka kita pasti akan punya hati yang rindu untuk melayani Tuhan. Kita akan bertanya setiap hari sama Tuhan, apa yang bisa aku lakukan? Tuhan, kasih aku kekuatan untuk melayani Engkau. Tuhan, kasih aku kekuatan untuk menjadi berkat bagi banyak orang untuk melayani Engkau. Kita nggak hanya berdiam diri aja, ya. Bukan untuk pengakuan, bukan motivasi lain, tetapi karena kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, pelayanan kita pasti akan excellent. Kita menyadari bahwa pelayanan itu adalah suatu kasih karunia. Kita nggak akan setengah-setengah dalam pelayanan. Pelayanan apapun, ketika kita menjadi seorang asal, kita akan memberikan senyum yang maksimal. Ketika kita dijadwalkan dalam pelayanan, kita akan tanggung jawab untuk pelayanan. Kita nggak setengah-setengah, kita nggak main-main dalam pelayanan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa ketika kita mau terobosan dalam pelayanan. Ya. Pelayanan itu akan menjadi lifestyle, gaya hidup kita ketika kita mengasihi Tuhan. Ketika kita mencintai Tuhan, kita akan terus, hati kita akan terus rindu berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Pelayanan akan menjadi hal yang dipenuhi dengan ketulusan pengabdian jika didasari dengan kasih karunia. Ya, dari sinilah hati hamba akan dibangun, dan pelayanan kita akan kita lakukan dengan penuh sukacita. Kita berikan pelayanan yang excellent, yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, gak setengah-setengah. Ya. Jadi kita dalam pelayanan itu jangan menganggap pelayanan sepele, harus serius dalam pelayanan, memberikan excellent, yang terbaik untuk Tuhan. Seringkali kita lalai, ya, tanpa kita sadari. Dalam pelayanan mungkin kita ada yang kurang disiplin dalam hal waktu, ya. Itu menjadi introspeksi diri kita. Berdoa lagi sama Tuhan, minta Roh Kudus untuk tetap berikan hati yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, agar pelayanan yang kita lakukan itu gak sia-sia, tetapi pelayanan kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kecuali hanya sebagai formalitas biasa, tetapi pelayanan itu penuh dengan hati yang mengasihi Tuhan. Karena kita sadar bahwa pelayanan yang kita lakukan itu adalah kasih karunia Tuhan. Ya. Saya percaya ketika kita betul-betul menyadari bahwa karena kita mengasihi Tuhan, bahwa pelayanan kita adalah kasih karunia, maka kita tak akan menjadi pribadi yang sombong. Kita akan menjadi pribadi, oh karena kita gerejanya jadi maju, oh karena kita ibadahnya jadi luar biasa. Karena kita tahu pelayanan kita, hidup kita, diri kita, itu semuanya kasih karunia dari Tuhan.
Kalau pelayanan kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang, itu karena kasih karunia Tuhan, karena Roh Kudus yang memberkati kita. Bukan tentang kuat kita, hebat kita, ya, menjadi kesombongan kita. Jadi setiap kita dalam melayani Tuhan, tidak ada yang merasa lebih benar, tidak ada yang merasa lebih kudus daripada orang lain, ya. Karena kalau kita bisa melayani Tuhan, kalau kita dipakai Tuhan dimanapun kita berada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Karena itu kita harus betul-betul punya hati yang mengasihi Tuhan. Pelayanan kita harus didasari oleh kasih karunia Tuhan, ya. Itu akan menyadarkan kita bahwa kelayakan melayani adalah sesuatu yang diberikan Tuhan, bukan sesuatu yang dikejar manusia. Tuhan yang memberikan kepada kita. Karena cinta kasih kita sama Tuhan, maka kita punya hati yang rindu melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan karena ada waktu. Oh, pas aku lagi bisa, pas aku lagi lowong, kalau kan nanti kapan, ya. Tetapi melayani Tuhan itu merupakan kesempatan yang indah dalam hidup kita. Bukan karena waktu, tetapi karena kesempatan yang Tuhan kasih bahwa kita untuk melayani. Kita harus memanfaatkan kesempatan itu dengan baik, jangan setengah-setengah. Bukan kapan kita lowong, kapan kita bisa. Kalau kita masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, jangan kendor. Kita harus punya terus roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Kalau kita punya hati melayani Tuhan, kita nggak akan banyak mengeluh dalam pelayanan. Kita nggak akan merasa terbebani, ya. Jadi kita justru memiliki hati yang terus berkobar-kobar. Nah, itu poin yang kedua. Kalau kita melihat terobosan rohani, kita harus berdoa sama Tuhan supaya kita memiliki roh yang terus menyala-nyala. Dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi kita harus tetap menjaga hati kita dalam melayani Tuhan. Kita harus menjaga hati kita, jangan supaya hati kita kendor, supaya kita jangan menjadi hati kita suam-suam kuku, merasa stagnan, biasa-biasa. Dengan apa? Dengan hubungan pribadi sama Tuhan, lebih dekat lagi, lebih erat lagi menempel sama Tuhan, lebih erat lagi hidup kita intim dengan Tuhan, ya. Tadi saya sudah bahas bahwa kita harus cinta Tuhan lebih dahulu. Kalau kita mau roh kita terus menyala-nyala, intim sama Tuhan, jangan intim sama pekerjaannya aja, fokusnya itu sama Tuhan, intim sama Tuhan. Maka kita akan dengan tuntunan Roh Kudus, pasti kita akan diberikan roh yang terus menyala-nyala, berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Kalau kita udah mulai roh yang menyala-nyala terus, kita nggak akan stagnan. Kita nggak akan merasa oh kita sudah cukup. Tapi bagaimana kita mau lebih lagi untuk Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kita memiliki kerelaan hati untuk melayani. Nggak gampang menjadi seorang pelayan. Menjadi seorang hamba itu nggak gampang. Hati kita harus memiliki hati yang rela, hati yang tulus. Bagaimana kita memiliki rasa hati yang rela, hati yang tulus dalam melayani Tuhan? Yaitu ketika kita memiliki rasa syukur kepada Tuhan. Kita akan memiliki kerelaan hati kalau kita hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Bukan sebagai beban, bukan sebagai paksaan dalam pelayanan, tetapi dengan rela hati, sebagai rasa ucapan syukur kita sama Tuhan, ya, kita melayani Dia agar kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kuncinya yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan terlebih dahulu. Maka kita akan tahu bahwa pelayanan itu adalah sebuah kasih karunia. Lalu kita harus intim dengan Tuhan agar kita memiliki hati yang berkobar-kobar terus dalam pelayanan, tidak kendor. Dan kita harus memiliki rasa ucapan syukur agar kita memiliki kerelaan hati dalam pelayanan. Pelayanan bukan beban.
Sekali lagi, pelayanan bukan beban, pelayanan bukan sesuatu yang memberatkan kita, tetapi itu adalah kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita terus memuliakan nama Dia, dan kita terus dapat menjadi berkat untuk memuliakan nama Tuhan.